Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dunia ini penuh dengan misteri yang menantang logika dan pemahaman manusia. Dari hutan yang seolah menari, hingga badai heksagonal di planet lain, alam semesta menyimpan rahasia-rahasia yang belum terpecahkan. Para ilmuwan dan peneliti telah berusaha keras mengungkap teka-teki di balik fenomena-fenomena ini, namun banyak yang masih luput dari penjelasan ilmiah. Tempat-tempat misterius ini terus memancing rasa ingin tahu dan imajinasi, mengingatkan betapa luasnya pengetahuan yang belum terjamah oleh umat manusia. Dari hutan Hoia Baciu di Rumania yang dijuluki segitiga Bermuda Eropa Timur, hingga zona keheningan di Meksiko yang mengganggu sinyal elektronik. Setiap lokasi memiliki keunikan yang membuat para ahli kebingungan. Beberapa tempat bahkan memiliki kisah-kisah supernatural yang menambah lapisan misteri pada fenomena alamnya. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas untuk kalian 15 tempat paling misterius yang belum bisa dijelaskan oleh para ilmuwan. Menjelajahi sisi gelap dan tak terduga dari planet kita dan bahkan melampaui batas-batasnya. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Hutan Hoia Baciu. Hutan Hoia Baciu yang terletak di dekat kota Cluj-Napoca di Transilvania, Rumania, telah lama menjadi subjek misteri dan legenda. Hutan seluas 295 hektar ini dikenal sebagai salah satu tempat paling misterius di dunia, yang sering dijuluki sebagai segitiga Bermuda Eropa Timur. Keunikan Hoia Baciu terletak pada bentuk pohon-pohonnya yang tidak biasa, bengkok, dan berkelok-kelok menciptakan pemandangan yang tampak seperti keluar dari mimpi buruk. Nama hutan ini berasal dari seorang gembala bernama Baciu yang konon hilang bersama 200 ekor dombanya di dalam hutan pada tahun 1960 yang menambah aura misterius yang menyelimuti tempat ini. Fenomena aneh yang sering dilaporkan di hutan Hoia Baciu mencakup berbagai kejadian paranormal dan pengalaman tidak biasa. Orang-orang yang datang ke tempat ini dilaporkan mengalami perasaan gelisah dan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan, serta gejala fisik seperti mual, sakit kepala, luka bakar, dan ruam parah. Banyak orang juga mengklaim melihat penampakan UFO, cahaya misterius yang melayang di antara pepohonan, dan bahkan mengalami distorsi waktu. Salah satu kejadian yang paling terkenal adalah foto UFO yang diambil oleh ahli biologi Alexandrusif pada tahun 1968, yang semakin memperkuat reputasi hutan ini sebagai pusat aktivitas paranormal. Salah satu aspek paling misterius dari hutan Hoia Baciu adalah area yang dikenal sebagai padang bulat atau lingkaran tanpa pepohonan. Daerah berbentuk lingkaran sempurna dengan diameter sekitar 300 meter ini tidak ditumbuhi tanaman apapun. Berbeda dengan area hutan di sekitarnya. Teori yang berkembang selama ini mengatakan bahwa daerah ini memiliki medan magnetik yang kuat dan tingkat radioaktivitas yang tinggi dibandingkan area lain di hutan tersebut. Beberapa orang percaya bahwa lingkaran ini adalah portal ke dimensi lain atau lokasi pendaratan UFO. Meskipun penelitian ilmiah telah dilakukan, belum ada penjelasan yang memuaskan tentang mengapa tidak ada tanaman yang tumbuh di area ini. Situs Batu Melingkar Tasikmalaya, Jawa Barat. Situs Batu Melingkar atau Circle Stone di Desa Jahyang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat merupakan penemuan arkeologis yang mengguncang dunia ilmiah. Ditemukan pada tahun 2020 oleh tim ekspedisi Galunggung Sakti Nusantara Kencana dan Sukapora Ngadaun Ngora, situs ini terdiri dari 36 formasi batu yang tersusun melingkar. Lokasinya berada di Kompleks Makam Keramat Lemah Tuan Alam, Kampung Cipejit, yang terletak di tengah hutan. Formasi batu ini memiliki ukuran bervariasi, mulai dari batu kecil hingga sedang dengan posisi berdiri tegak membentuk lingkaran sempurna. Keunikan situs batu melingkar ini tidak hanya terletak pada formasinya yang misterius, tetapi juga pada fenomena elektromagnetik yang terjadi di sekitarnya. Menurut kesaksian tim peneliti dan pengunjung, area ini mampu memperkuat sinyal komunikasi secara signifikan. Alat komunikasi seperti telepon genggam dan radio handy-talkie mengalami peningkatan jangkauan yang luar biasa. Sebagai contoh, radio HT dengan kapasitas normal 5 ampere yang biasanya hanya menjangkau 2 km, tiba-tiba mampu berkomunikasi hingga jarak 20 km.
Bahkan, ada laporan yang menyebutkan bahwa sinyal dapat mencapai Gunung Sawal di Kabupaten Ciamis sejauh 40 km dan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan yang berjarak lebih dari 150 km. Para ahli dan peneliti masih belum dapat menjelaskan secara ilmiah fenomena yang terjadi di situs batu melingkar ini. Teori yang berkembang selama ini mengarah pada kemungkinan adanya medan elektromagnetik alami yang terbentuk oleh susunan batu tersebut. Beberapa ilmuwan juga mengaitkan fenomena ini dengan konsep ley lines, yaitu garis energi yang konon menghubungkan tempat-tempat sakral di seluruh dunia. Namun hingga saat ini belum ada penjelasan konklusif yang dapat membuktikan teori-teori tersebut secara ilmiah. Danau Maracaibo, Venezuela. Danau Maracaibo yang terletak di Venezuela merupakan salah satu danau tertua di dunia dengan usia yang diperkirakan mencapai 20-36 juta tahun. Danau ini memiliki luas permukaan sekitar 13.210 km persegi dan kedalaman maksimum mencapai 60 meter. Secara geografis, Danau Maracaibo terhubung dengan Teluk Venezuela melalui Selat Tablazo yang lebarnya sekitar 5,5 km di bagian utara. Danau ini dikelilingi oleh pegunungan Andes di bagian barat dan selatan, serta dataran rendah di bagian timur, yang menciptakan kondisi iklim yang unik. Keunikan Danau Maracaibo terletak pada fenomena petir yang terjadi di atasnya, yang dikenal sebagai kilat Catatumbo atau Catatumbo Lightning. Fenomena ini menjadikan Danau Maracaibo sebagai salah satu tempat paling elektrik di bumi dengan rata-rata 233 sambaran petir per kilometer persegi setiap tahunnya. Badai petir ini berlangsung hampir 300 malam dalam setahun dengan intensitas mencapai 28 petir per menit selama 9 jam berturut-turut. Hal ini berarti terjadi lebih dari 15.000 sambaran petir dalam satu malam yang menjadikan Danau Maracaibo sebagai ibu kota petir dunia. Intensitas petir yang sangat tinggi ini menghasilkan energi listrik yang luar biasa besar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa energi listrik yang dilepaskan oleh fenomena petir Catatumbo cukup kuat untuk menyalakan 100 juta bola lampu. Energi yang dihasilkan dalam waktu hanya 10 menit dari petir Catatumbo ini dapat menerangi seluruh wilayah Amerika Selatan. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan alam yang terjadi di wilayah tersebut. Fenomena petir diperkirakan terjadi karena interaksi unik antara kondisi geografis dan iklim di sekitar Danau Maracaibo. Udara hangat dan lembab dari Laut Karibia dan permukaan danau bertemu dengan udara dingin dari pegunungan Andes, menciptakan awan cumulonimbus yang sangat tinggi. Perbedaan suhu dan kelembapan yang ekstrim ini menghasilkan muatan listrik yang kuat, yang kemudian dilepaskan dalam bentuk petir yang sangat banyak ini. Meskipun demikian, masih banyak aspek yang belum sepenuhnya dipahami. Misalnya, mengapa fenomena serupa tidak terjadi di tempat lain di dunia dengan kondisi geografis yang mirip? Dan bagaimana fenomena ini dapat bertahan selama jutaan tahun tanpa perubahan yang signifikan? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat Danau Maracaibo menjadi salah satu tempat paling misterius yang belum dapat dijelaskan sepenuhnya oleh para ilmuwan. Pulau Enfiadnet. Pulau Enfiadnet yang terletak di Danau Rudolf yang kini dikenal sebagai Danau Turkana di Kenya, telah lama menjadi subjek misteri dan legenda. Nama pulau ini berasal dari bahasa suku El Molo yang berarti pulau yang tidak kembali, yang menambah aura misterius yang menyelimuti tempat ini. Pulau kecil ini telah menjadi pusat perhatian karena serangkaian kejadian aneh dan menghilangnya orang-orang yang mengunjunginya. Menurut cerita yang beredar, pada tahun 1935, sekelompok suku El Molo yang terdiri dari 200 orang memutuskan untuk menetap di pulau tersebut. Namun ketika ekspedisi berikutnya tiba di pulau itu, beberapa tahun kemudian mereka tidak menemukan jejak kehidupan manusia. Seluruh komunitas seolah-olah lenyap tanpa bekas, meninggalkan peralatan dan barang-barang mereka tetap utuh. Peristiwa ini menimbulkan spekulasi luas tentang nasib para penghuni pulau dan memperkuat reputasi Enfiadnet sebagai tempat yang berbahaya dan misterius. Teori yang berkembang selama ini mencoba menjelaskan fenomena ini dengan berbagai cara. Beberapa berpendapat bahwa pulau ini mungkin dihuni oleh makhluk supernatural atau monster yang bertanggung jawab atas hilangnya orang-orang. Teori lain menyebutkan kemungkinan adanya gas beracun yang sesekali keluar dari dasar danau yang menyebabkan kematian massal. Ada pula yang berspekulasi tentang kemungkinan serangan dari suku lain atau penyakit mematikan yang memusnahkan seluruh populasi pulau dalam waktu singkat.
Para ilmuwan dan peneliti telah melakukan beberapa ekspedisi ke Pulau Enfiadnet untuk mencoba memecahkan misteri ini. Meskipun belum ada penjelasan yang konklusif, beberapa penemuan telah memberikan petunjuk tentang sejarah pulau ini. Artefak yang ditemukan menunjukkan bahwa pulau ini pernah dihuni oleh berbagai kelompok etnis selama ribuan tahun. Namun, kondisi lingkungan yang keras dengan suhu ekstrim dan sumber daya yang terbatas mungkin telah berkontribusi pada kesulitan bertahan hidup di pulau ini. Segitiga Iblis. Segitiga Iblis atau dikenal sebagai Devil Sea di Pasifik merupakan salah satu wilayah perairan paling misterius di dunia. Terletak di sekitar Pulau Miyake sekitar 100 km selatan Tokyo, Jepang, kawasan ini membentuk garis imajiner segitiga yang menghubungkan Kepulauan Jepang, Taiwan, dan Kepulauan Bonin di utara Laut Filipina. Segitiga Iblis juga dikenal dengan nama lain seperti Segitiga Naga atau Dragon's Triangle, serta Segitiga Formosa. Dalam bahasa Jepang, kawasan ini disebut Mano Umi, yang berarti laut jahat atau laut berbahaya. Misteri segitiga iblis mulai mencuat ke permukaan pada tahun 1940-an hingga 1950-an. Ketika sejumlah kapal penangkap ikan dan lebih dari 5 kapal militer Jepang dilaporkan hilang tanpa jejak di perairan antara Pulau Miyake dan Iwo Jima. Insiden paling terkenal terjadi pada tahun 1952 ketika pemerintah Jepang mengirim kapal penelitian Kayomaru nomor 5 dengan 31 awak untuk menyelidiki hilangnya kapal-kapal sebelumnya. Namun, kapal-kapal penelitian tersebut juga mengalami nasib yang serupa, yaitu bangkalnya ditemukan tetapi seluruh awaknya menghilang tanpa jejak. Peristiwa ini semakin menguatkan reputasi segitiga iblis sebagai kawasan berbahaya. Beberapa ilmuwan mengaitkannya dengan anomali magnetik dan elektromagnetik yang kuat di kawasan tersebut yang dapat mengganggu peralatan navigasi kapal dan pesawat. Teori lain menyebutkan adanya aktivitas vulkanik bawah laut yang intens yang dapat memicu gelombang besar dan pusaran air berbahaya. Ada pula yang menghubungkannya dengan pelepasan gas metana dari dasar laut yang dapat mengurangi daya apung kapal secara drastis. Namun, hingga kini belum ada penjelasan ilmiah yang dapat diterima secara luas mengenai fenomena di segitiga iblis. Bukit Coklat, Filipina. Bukit Coklat di Pulau Bohol, Filipina, terletak di area seluas lebih dari 50 km persegi. Formasi geologi ini terdiri dari setidaknya 1.260 bukit berbentuk kerucut, dengan kemungkinan jumlah mencapai 1.776 bukit. Bukit-bukit ini memiliki ketinggian bervariasi antara 30 hingga 120 meter dan ditutupi oleh rumput yang berubah warna menjadi coklat selama musim kemarau, yang memberikan pemandangan unik yang menyerupai deretan bukit coklat raksasa. Keunikan bukit coklat tidak hanya terletak pada penampilannya yang mencolok, tapi juga pada misteri yang menyelimuti proses pembentukannya. Para ahli geologi belum mencapai konsensus mengenai asal-usul pasti dari fenomena ini. Teori yang berkembang selama ini menunjukkan bahwa bukit coklat terbentuk dari batuan gamping yang terangkat pada akhir masa Pliocene hingga awal Pleistosen sekitar 1,8 juta hingga 11.500 tahun yang lalu. Proses erosi oleh air hujan dan sungai dikombinasikan dengan aktivitas tektonik, diyakini telah membentuk bukit-bukit berbentuk kerucut yang kita lihat sekarang. Keseragaman bentuk dan distribusi bukit-bukit tersebut, serta proses geologis yang tepat yang menghasilkan formasi unik ini, masih menjadi subjek penelitian dan perdebatan. Ketidakmampuan untuk menjelaskan secara komprehensif fenomena ini menempatkan Bukit Coklat sebagai salah satu tempat paling misterius yang belum sepenuhnya dipahami oleh ilmu pengetahuan. Selain misteri geologisnya, Bukit Coklat juga kaya akan legenda dan cerita rakyat. Salah satu legenda yang populer menceritakan tentang raksasa bernama Arogo yang jatuh cinta pada seorang wanita cantik bernama Aloya. Ketika Aloya meninggal, Arogo menangis tanpa henti dan air matanya yang jatuh ke tanah membentuk bukit-bukit tersebut. Legenda lain menceritakan tentang dua raksasa yang berperang yang saling melempar batu besar hingga membentuk gundukan-gundukan yang kini menjadi Bukit Coklat. Cerita rakyat ini semakin menambah dimensi budaya dan mistis pada keunikan alamiah formasi tersebut. Zona keheningan Meksiko. Zona keheningan Mapimi yang terletak di negara bagian Durango, Meksiko. Wilayah ini mencakup area seluas 3.800 km persegi di Gurun Chihuahuan dan dikenal dengan nama Zona del Silencio dalam bahasa Prancis.
Keunikan zona keheningan ini terletak pada fenomena elektronik aneh yang terjadi di dalamnya yang telah menarik perhatian para peneliti misteri selama beberapa dekade. Fenomena yang paling mencolok di zona keheningan adalah ketidakmampuan sinyal radio dan televisi untuk berfungsi di dalam area ini. Para pengunjung dan peneliti melaporkan bahwa perangkat komunikasi mereka menjadi tidak berguna begitu memasuki wilayah tersebut. Selain itu, terdapat laporan bahwa kompas tidak dapat menunjukkan arah utara dengan benar, menambah keanehan tempat ini. Beberapa peneliti bahkan mencatat adanya mutasi pada flora dan fauna di sekitar area tersebut, meskipun klaim ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Sejarah zona keheningan menjadi semakin menarik setelah insiden pada tahun 1970. Sebuah roket Athena yang membawa bahan radioaktif diluncurkan dari pangkalan di Amerika Serikat, menyimpang dari jalurnya dan jatuh di wilayah ini. Insiden ini menarik perhatian internasional dan memicu serangkaian penyelidikan ilmiah. Para ilmuwan yang datang ke lokasi tersebut menemukan bahwa area ini memiliki karakteristik unik yang tidak dapat dijelaskan dengan mudah, termasuk gangguan pada peralatan elektronik mereka. Teori yang berkembang selama ini memperkirakan kemungkinan adanya medan magnet yang kuat atau bahkan aktivitas paranormal yang mempengaruhi perangkat elektronik. Beberapa peneliti berpendapat bahwa tingginya konsentrasi mineral di dalam tanah, seperti magnetit dan uranium, dapat menghasilkan medan magnet yang anomali dan menyebabkan gangguan sinyal. Namun, hingga saat ini tidak ada penjelasan yang memuaskan mengenai fenomena yang terjadi di zona keheningan. Hutan menari Rusia. Hutan menari atau dancing forest merupakan fenomena alam yang unik dan misterius yang terletak di Taman Nasional Kuronian Spit, Kaliningrad, Rusia. Taman nasional ini berada di sebuah semenanjung sempit sepanjang 98 km yang memisahkan Laguna Kuronian dari Laut Baltik. Hutan menari sendiri hanya mencakup area seluas sekitar 500 meter persegi dan terdiri dari pohon-pohon pinus yang ditanam pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk menstabilkan bukit pasir Kergulaya. Namun alih-alih tumbuh lurus ke atas, batang pohon-pohon pinus di hutan ini memiliki bentuk yang tidak biasa, melengkung dan meliuk seolah-olah sedang menari. Keunikan hutan menari terletak pada bentuk batang pohonnya yang sangat bervariasi. Beberapa pohon memiliki batang yang melengkung yang membentuk cincin atau spiral, sementara yang lain tampak seperti sabit atau bahkan meliuk-liuk tak beraturan. Semakin ke tengah area hutan, bentuk pohon semakin ekstrim dan melengkung. Fenomena ini telah menarik perhatian para ilmuwan, peneliti, dan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Ribuan pengunjung berdatangan setiap tahunnya untuk menyaksikan keajaiban alam ini dan mencoba memahami misteri di baliknya. Teori yang berkembang selama ini mengenai penyebab bentuk unik pohon-pohon tersebut sangat beragam dan belum ada konsensus ilmiah yang pasti. Salah satu teori yang menyebutkan bahwa aktivitas ulat Rayacyonia booliana yang memakan pucuk pinus muda yang menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal. Teori lain mengatakan bahwa angin kencang dan pergerakan pasir di daerah tersebut mempengaruhi pertumbuhan pohon. Ada pula yang berpendapat bahwa kondisi tanah yang tidak stabil dan kaya akan pasir serta lempung berkontribusi pada bentuk unik tersebut. Namun semua teori ini masih belum dapat menjelaskan secara tuntas mengapa fenomena ini hanya terjadi di area yang sangat terbatas. Penduduk setempat percaya bahwa hutan ini memiliki kekuatan supernatural atau menjadi tempat bertemunya energi positif dan negatif. Ada pula yang menganggap bahwa melewati salah satu cincin pohon dapat mengabulkan permohonan atau menambah umur seseorang. Devil's Kettle, air terjun yang tidak diketahui muaranya. Devil's Kettle adalah sebuah air terjun misterius yang terletak di Taman Nasional Judge R.C. McNay, Minnesota, Amerika Serikat. Air terjun ini berasal dari Sungai Brule yang mengalir dari ketinggian sekitar 243 meter dan membentuk beberapa anak air terjun. Yang membuat Devil's Kettle unik adalah fenomena geologisnya yang membingungkan, di mana aliran air terbagi menjadi dua bagian oleh sebuah batu besar. Satu bagian mengalir normal ke arah timur menuju danau superior, sementara bagian lainnya jatuh ke dalam sebuah lubang besar yang tampaknya tak berdasar dan menghilang tanpa jejak. Misteri Devil's Kettle telah menarik perhatian para peneliti dan pengunjung selama bertahun-tahun. Beberapa upaya telah dilakukan untuk melacak aliran air yang masuk ke dalam lubang tersebut. Warga setempat dan para ilmuwan telah mencoba menjatuhkan berbagai benda ke dalam lubang, mulai dari tongkat kayu, bola pingpong,
rambu jalan, hingga perangkat GPS. Namun tidak ada satupun dari benda-benda tersebut yang pernah ditemukan kembali, baik di sungai di bawahnya maupun di danau superior. Hal ini semakin menambah teka-teki mengenai kemana sebenarnya air tersebut mengalir. Beberapa teori telah dikemukakan untuk menjelaskan fenomena ini. Salah satunya adalah adanya sungai bawah tanah yang mengalir di danau superior. Namun teori ini dianggap tidak mungkin mengingat geologi daerah tersebut. Teori lain menyebutkan adanya tabung lava yang terbentuk jutaan tahun yang lalu, tetapi tidak adanya batuan kapur di sekitar area tersebut membuat teori ini juga diragukan. Jeff Green, seorang ahli hidrologi, melakukan penelitian dengan mengukur debit air di hulu dan hilir di Fels Kettle. Hasilnya menunjukkan bahwa volume air di kedua titik tersebut hampir sama, yang mengindikasikan bahwa air yang masuk ke lubang sebenarnya kembali ke aliran sungai di bawahnya. Meskipun penelitian Green memberikan penjelasan ilmiah, misteri di Fels Kettle masih belum sepenuhnya terpecahkan. Pertanyaan mengenai nasib benda-benda yang dilemparkan ke dalam lubang yang tidak diketahui keberadaannya, serta tidak adanya puing-puing atau sisa-sisa benda yang ditemukan di hilir sungai masih menjadi tanda tanya besar sampai saat ini. Bintang Tabi. Bintang Tabi yang secara resmi dikenal sebagai KIC 8462852. KIC merupakan singkatan dari Kepler Input Catalog yang merupakan katalog bintang yang digunakan oleh misi teleskop luar angkasa Kepler NASA yang untuk mengamati bintang-bintang potensial. Sejak penemuannya pada tahun 2015, terletak di rasi bintang Cygnus, sekitar 1480 tahun cahaya dari bumi. Bintang ini memiliki karakteristik yang menantang pemahaman para ilmuwan selama ini tentang perilaku bintang. Bintang Tabi yang dinamai sesuai nama penemunya, Tabitha Boyajian, adalah bintang kelas F dengan ukuran sekitar 1,5 kali massa matahari dan suhu permukaan sekitar 1000 derajat Celcius lebih panas dari matahari kita. Yang membuat bintang Tabi begitu misterius adalah pola peredupannya yang tidak biasa. Teleskop Kepler NASA mendeteksi bahwa cahaya bintang ini mengalami peredupan yang drastis dan tidak teratur, kadang-kadang hingga 22% dari kecerahan normalnya. Peredupan ini terjadi dalam rentang waktu yang bervariasi dari beberapa hari hingga beberapa minggu dan tidak mengikuti pola periodik yang dapat diprediksi. Fenomena ini sangat tidak lazim karena peredupan sebesar itu biasanya hanya terjadi jika ada objek besar seperti planet yang melintas di depan bintang, namun dalam kasus bintang Tabi tidak ada bukti adanya planet besar di sekitarnya. Berbagai teori telah diajukan untuk menjelaskan perilaku aneh bintang Tabi ini. Salah satu hipotesis awal yang paling kontroversial adalah kemungkinan adanya megastruktur alien seperti bola Dyson yang mengelilingi bintang untuk mengumpulkan energinya. Namun, penelitian terbaru yang dipublikasikan pada tahun 2018 oleh Boyajian dan timnya menunjukkan bahwa penyebab paling mungkin adalah debu kosmik. Pengamatan menggunakan teleskop Las Cumbres Observatory Global Telescope Network mengungkapkan bahwa peredupan terjadi pada tingkat yang berbeda untuk panjang gelombang cahaya yang berbeda yang konsisten dengan karakteristik debu. Meskipun demikian, para ilmuwan masih berusaha memahami bagaimana debu dalam jumlah besar bisa terbentuk dan bertahan di orbit bintang Tabi. Beberapa teori menyebutkan kemungkinan adanya tabrakan planet atau asteroid besar yang menghasilkan puing-puing atau kehadiran awan komet yang sangat besar. Laut Sargasso, lautan yang tidak menyentuh daratan. Laut Sargasso merupakan fenomena alam yang unik di Samudra Atlantik Utara. Berbeda dengan laut pada umumnya, Laut Sargasso tidak memiliki batas daratan atau garis pantai. Sebaliknya, batas-batasnya ditentukan oleh 4 arus laut utama yang membentuk pusaran Atlantik Utara, yaitu arus Teluk di barat, arus Atlantik Utara di utara, arus Canary di timur, dan arus Khatulistiwa Atlantik Utara di selatan. Laut ini membentang sekitar 3.200 km panjang dan 1.100 km lebar, dengan luas total mencapai 4 juta km persegi. Keunikan geografis ini menjadikan Laut Sargasso sebagai satu-satunya laut di dunia yang sepenuhnya dikelilingi oleh arus laut, bukan daratan. Nama Sargasso berasal dari rumput laut Sargassum yang melimpah di perairannya, yang menciptakan ekosistem yang disebut hutan hujan terapung berwarna keemasan.
Sargassum ini bersifat holopelagik yang artinya mengapung bebas di lautan dan berkembang biak secara vegetatif di laut lepas. Berbeda dengan rumput laut lain yang tumbuh di dasar laut. Keberadaan sargassum ini menciptakan habitat unik bagi berbagai spesies laut, termasuk udang, kepiting, ikan, dan spesies lainnya yang telah beradaptasi khusus dengan alga terapung ini. Laut Sargasso juga menjadi tempat pemijahan penting bagi belut yang terancam punah, marlin putih, hiu porbeagle, dan lumba-lumba. Meskipun telah diketahui bahwa Laut Sargasso adalah satu-satunya tempat pemijahan belut Eropa, proses pemijahan ini belum sepenuhnya pernah teramati secara langsung. Sampai saat ini ilmuwan masih berusaha memahami bagaimana belut-belut ini melakukan perjalanan ribuan kilometer dari perairan Eropa ke Laut Sargasso untuk berkembang biak. Laut Sargasso terkenal dengan airnya yang jernih dan berwarna biru gelap, dengan visibilitas bawah air mencapai 60 meter. Kondisi ini ditambah dengan lokasinya yang terisolasi, menciptakan lingkungan yang misterius dan sering dikaitkan dengan berbagai legenda. Salah satunya adalah hubungannya dengan segitiga Bermuda, sebuah area di bagian barat daya Laut Sargasso yang terkenal karena laporan hilangnya kapal dan pesawat secara misterius. Gunung Fotovara, Rusia. Gunung Fotovara terletak di wilayah terpencil di Karelia, Rusia, dan merupakan titik tertinggi di daerah tersebut dengan ketinggian 417 meter di atas permukaan laut. Lokasinya yang terisolasi berjarak sekitar 20 km dari pemukiman terdekat di barat laut, menambah aura misterius yang menyelimuti gunung ini. Meskipun letaknya terpencil, Gunung Fotovara telah menarik perhatian para peneliti dan pengunjung karena keunikan geologis dan fenomena tak terjelaskan yang ditemukan di sana. Salah satu fitur yang paling mencolok di Gunung Fotovara adalah keberadaan batu-batu raksasa yang tersusun dalam formasi aneh. Batu-batu ini yang dikenal sebagai siedi memiliki bentuk dan posisi yang tampaknya menentang hukum gravitasi. Salah satu batu yang paling terkenal adalah batu seimbang. Sebuah bongkahan batu besar yang berdiri tegak dengan sempurna di atas batu-batu kecil yang menjadi penyangganya. Fenomena ini telah memunculkan berbagai teori, mulai dari penjelasan ilmiah hingga spekulasi tentang campur tangan kekuatan supernatural. Landscape Gunung Fotovara juga dipenuhi dengan formasi batuan lain yang tak kalah misterius. Terdapat formasi batu yang menyerupai tangan raksasa yang oleh beberapa orang diyakini sebagai altar pemujaan kuno atau sarana komunikasi dengan dewa. Selain itu terdapat juga pohon-pohon pinus yang tumbuh dengan bentuk spiral dan meliuk-liuk, yang menambah kesan surrealis pada pemandangan gunung ini. Para ilmuwan masih belum dapat menjelaskan secara pasti penyebab pertumbuhan pohon yang tidak biasa ini. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa gunung ini pernah menjadi tempat suci bagi suku Sami kuno atau kelompok etnis lainnya. Mereka menduga bahwa formasi batu di gunung ini adalah hasil karya manusia dan memiliki fungsi ritual. Namun teori ini masih diperdebatkan karena kurangnya bukti arkeologis yang konklusif. Beberapa peneliti lain berpendapat bahwa formasi batuan ini terbentuk secara alami akibat aktivitas glasial selama zaman es terakhir, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Cahaya Hesdalen, Norwegia. Cahaya Hesdalen adalah fenomena alam yang misterius dan menakjubkan yang terjadi di lembah Hesdalen, Norwegia. Fenomena ini telah menarik perhatian masyarakat lokal dan para ilmuwan sejak abad ke-19 dengan kemunculan konsisten sekitar 20 kali per tahun. Cahaya-cahaya ini muncul sebagai bola-bola bercahaya yang melayang di udara dengan ukuran bervariasi hingga sebesar mobil dan dapat bertahan selama beberapa detik hingga beberapa menit. Intensitas cahayanya juga beragam, mulai dari pancaran yang redup hingga cahaya yang sangat terang dan menyilaukan. Meskipun telah dipelajari secara intensif oleh para ilmuwan selama beberapa dekade, sumber dan penyebab pasti dari cahaya Hesdalen masih belum dapat dijelaskan secara tuntas. Berbagai teori telah dikemukakan untuk menjelaskan fenomena ini, mulai dari penjelasan ilmiah hingga spekulasi yang lebih kontroversial. Salah satu teori yang berkembang menyatakan bahwa cahaya tersebut mungkin disebabkan oleh sejenis plasma yang terbentuk karena kondisi geologi dan atmosfer yang unik di lembah Hesdalen. Teori lain menghubungkan fenomena ini dengan aktivitas seismik atau reaksi kimia yang terjadi di bawah permukaan tanah. Para peneliti telah menggunakan berbagai metode dan peralatan canggih untuk mengamati dan menganalisis cahaya Hesdalen.
Sebuah stasiun penelitian khusus telah didirikan di lembah tersebut, dilengkapi dengan kamera, spektrometer, dan peralatan deteksi lainnya. Namun meskipun telah ada kemajuan dalam pengumpulan data, teori yang berkembang selama ini masih belum dapat memberikan penjelasan yang memuaskan tentang mekanisme pembentukan dan sifat-sifat cahaya ini. Beberapa ilmuwan bahkan membandingkan fenomena ini dengan bola petir, meskipun karakteristiknya tidak sepenuhnya sama. Keunikan dan kegagalan untuk menjelaskan cahaya Hessdalen secara ilmiah telah memicu berbagai spekulasi dan teori alternatif. Beberapa orang mengaitkan fenomena ini dengan aktivitas UFO atau entitas asing, sementara yang lain menghubungkannya dengan energi bumi yang belum teridentifikasi. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa landscape di lembah Hessdalen mungkin bertindak sebagai semacam baterai alami, menghasilkan fenomena elektrik yang unik. Meskipun teori-teori ini menarik, belum ada bukti konklusif yang mendukungnya. Badai heksagonal Saturn. Badai heksagonal Saturnus merupakan fenomena atmosfer yang menakjubkan dan misterius di kutub utara planet tersebut. Pertama kali ditemukan oleh wahana antariksa Voyager pada tahun 1981, badai ini memiliki bentuk segi enam yang hampir sempurna dengan diameter sekitar 32.000 km. Hampir 4 kali dari diameter bumi. Kedalaman badai ini diperkirakan mencapai 100 km ke dalam atmosfer Saturnus, yaitu pola heksagonal ini telah bertahan selama puluhan tahun, yang menunjukkan stabilitas luar biasa dalam kondisi atmosfer yang sangat dinamis. Para ilmuwan telah mengembangkan beberapa teori untuk menjelaskan pembentukan dan keberlangsungan badai heksagonal ini. Salah satu hipotesis yang berkembang adalah bahwa pola ini terbentuk akibat interaksi antara arus jet yang lain yang bergerak ke arah timur di sekitar kutub utara Saturnus dengan arus udara lainnya. Model berbasis komputer menunjukkan bahwa gangguan kecil dalam aliran ini dapat menghasilkan bentuk heksagonal yang stabil. Namun teori ini belum sepenuhnya menjelaskan mengapa pola tersebut begitu tahan lama dan hanya terjadi di kutub utara. Sementara kutub selatan Saturnus memiliki pusaran yang lebih konvensional. Keunikan badai heksagonal Saturnus semakin dipertegas oleh fakta bahwa fenomena serupa belum pernah ditemukan di planet lain dalam tata surya kita. Bahkan di Saturnus sendiri, pola ini hanya muncul di kutub utara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kondisi khusus yang diperlukan untuk pembentukan struktur atmosfer yang begitu teratur dan bertahan lama. Wahana antariksa Cassini yang menghabiskan 13 tahun mengorbit Saturnus hingga tahun 2017 telah memberikan data yang sangat berharga tentang badai ini, termasuk perubahan warnanya dari biru menjadi keemasan yang diduga terkait dengan perubahan musim di planet tersebut. Meskipun pemahaman para ilmuwan tentang badai heksagonal Saturnus telah berkembang pesat, masih banyak aspek yang belum terjelaskan. Misalnya, bagaimana badai ini berinteraksi dengan medan magnet Saturnus yang diketahui memiliki peran penting dalam fenomena atmosfer planet ini. Selain itu, hubungan antara badai heksagonal dengan fenomena ruji yang muncul secara periodik di cincin Saturnus juga masih menjadi teka-teki. Fenomena ruji ini yang terlihat seperti bayangan gelap yang bergerak melintasi cincin diduga terkait dengan interaksi antara medan magnet planet dan partikel-partikel di cincinnya. Gua Barabar. Gua Barabar terletak di negara bagian Bihar, India. Merupakan kompleks gua buatan manusia tertua di negara tersebut. Dipahat langsung ke dalam batuan granit pada abad ketiga sebelum Masehi selama masa kejayaan Kekaisaran Maurya. Kompleks ini terdiri dari 7 gua yang tersebar di 2 bukit berdekatan. 4 gua di Bukit Barabar dan 3 gua di Bukit Nagarjuni. Gua-gua ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah India kuno, khususnya pada masa pemerintahan Kaisar Asoka yang terkenal dan cucunya Dasarta Maurya. Keunikan utama Gua Barabar terletak pada tingkat keahlian dan presisi yang digunakan dalam pembuatannya. Dinding interior gua-gua ini memiliki permukaan yang sangat halus dan mengkilap, seolah-olah dilapisi cermin yang dikenal sebagai poles Maurya. Teknik pengerjaan ini begitu maju untuk zamannya, sehingga masih membingungkan para ahli modern. Bagaimana para pengrajin kuno mampu mencapai tingkat kehalusan dan kilau seperti itu pada batuan granit yang keras dengan hanya menggunakan alat-alat primitif masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Gua Barabar juga terkenal karena sifat akustiknya yang luar biasa. Ruang-ruang di dalam gua dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memperkuat dan memantulkan suara dengan cara yang unik.
Beberapa teori menyatakan bahwa desain akustik ini mungkin dimaksudkan untuk meningkatkan pengalaman meditasi para pertapa Ajivka yang menghuni gua-gua tersebut. Namun, tujuan pasti dari fitur akustik yang canggih ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli. Misteri lain yang menyelimuti Gua Barabar adalah hilangnya pengetahuan tentang teknik pembuatannya. Meskipun gua-gua ini dibangun selama periode kemajuan teknologi dan budaya yang pesat di India kuno, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan struktur serupa tampaknya telah hilang seiring berjalannya waktu. Para ahli geologi dan sejarawan masih berusaha memahami bagaimana pengetahuan yang begitu maju bisa menghilang tanpa jejak dan mengapa tidak ada struktur serupa yang dibangun di periode berikutnya.